Assalamualaikum, kembali lagi di kawan RDAY. Sehari-harinya biasa di rumah, tapi kan bukan Di rumah tinggal sama siapa? sama suami. Suami, siapa lagi? Anak-anak tapi di pesantren. Oh, anak berapa semuanya? Anak semuanya 4, yang 1 udah nikah, yang 3 di pesantren. Oke, suami apa kegiatannya? Suami itu nggak ada kegiatan Pak Haji. Udah berapa lama? Udah hampir 9 tahun. 9 tahun? Ya. Nah, ibu apa kegiatannya? Saya itu kan orang tani. Dulunya saya Orang ada, tani? Iya, Nanam apa? kopi Kopi di Malang? di Malang. Kopi, terus Kopi, cengkeh, sayur mayur, singkong gitu. berapa luas lahannya? Ya alhamdulillah luas juga. Iya, berapa? Mungkin perkiraan 2 hektar Tanah sendiri atau sewa? tanah sendiri. Oh iya, iya. Berarti kita bisa tuh nanam-nanam. Bisa, saya apa aja Pak Haji. Saya Ini nggak bisa nanam. Dia bisanya panen dulu. Lo Saya gila kan kali lo. gini. Nanam nggak panen. Saya itu sebenarnya kan ada di Saudi. Ya. Kerjanya di Saudi dulu. Ibu. Iya, sama suami 15 tahun. Udah gitu ya. Alhamdulillah saya itu ya nggak pengen balik lagi karena udah capek gitu. Begitu. Di Saudi ibu kerja apa? Catering. Kalau suami? Suami itu kalau cuma musim hajian kayak gini membantukan kafilnya orang Badu. Orang yang dam dagang kambing. Oh, dengan kambing. Dagang kambing, orang yang kurban. Dam itu kalau suami saya kan kerjasama dengan orang Arab gitu. Jadi cari KBIH yang motong-motong dam gitu murah gitu Pak Haji. Akhirnya pulang ke Indonesia dagang cengkeh hancur rugi gitu. Nah, Modal dari Arab. Uangnya modal dari kerja di Arab. Arab ya dari pertanian gitu, hancur, utang banyak. Nah, begitu suami saya tuh kan orangnya suka itu udah nggak ada kerjaan, utang banyak, cari-cari kiai, habib, orang wali, udah kemana-mana Pak Haji. Jadi bukan tambah bayar utang, nambah. Sertifikat masuk, PPKB masuk, semuanya pokoknya utang itu. BPKB masuk, sertifikat masuk. Ini yang parah nih. Tambah parah Pak Haji. Oh, ada. Apa tuh? Alat kelamin masuk terus tiap hari. Pokoknya semuanya Pak Haji tambah hancur-hancuran. Hancur-hancuran. Dan gitu, ini bukan tambah bayar utang. Sampai di situ Kiai Sakti, Habib Sakti, udah disuruh wiritan, saya udah jadi gimana ya? Saya kayak stres Pak Haji. Iyalah. Karena apa? Satu, suami nggak kerja, anak di pesantren. Butuh biaya semua. Butuh biaya semua. Kadang beras juga sampai ngutang. Iya. Gitu. Jadi akhirnya Pak Haji saya berangkat sendirian ke Saudi, nekat. Ngutang juga. Bu, pakai mic, Bu, biasa dengar. Ngutang juga. Akhirnya Buat modal berangkat. buat modal berangkat saya kerja. Ya alhamdulillah bisa. Terakhir pulang dari Saudi tahun berapa? Tahun kemarin 2024. 2024 kan tiap tahun saya pulang. Oh iya iya. Gitu. Jadi pas akhirnya Di ya sana cuman catering aja, nggak jualan nasi uduk. enggak Pak Haji, karena kan dulunya kan udah partner-partner yang dulu kan udah hilang semua. Saya kan udah lama, jadi saya kerja ke orang. Oh. Jadi koki, tukang masak gitu. Akhirnya suami tambah parah di Indonesia, hancurnya dipanggil sama saya ke Saudi. Sampai belum capek yang cari kiai sakti, kiai wali, utang tambah banyak Pak Haji. Bukan puluhan juta. Yang suruh gini, suruh gitu, yang banyak lah biaya itu. Kalau kayak gitu saya terus terang gak kuat tak gituin sama saya. Akhirnya berangkat ke Saudi walaupun gak kerja, yang penting menghindar dari kiai-kiainya itu gitu saya. Pas kan suami gak kerja, cuma nonton YouTube-nya Pak Haji. Gini ini loh apalagi di YouTube. Maaf Pak Haji, saya gak percaya. Oh ya? Iya bener. Apalagi di YouTube, sedangkan kiai wali saya disuruh wiritan, suruh puasa, udah cuma
nyawa nggak dicabut, kata saya. Dah trauma saya, kata saya. Awas bah sesat, maaf Haji. Iya. Enggak mah kalau ini, udah saya nggak percaya sama sampean, nggak percaya gitu saya. Trauma Pak Haji. Oh, jadi yang nemuin YouTube-nya RDAE suami dulu. Suami dulu. Di Arab. Di Arab. Akhirnya Deketin mic-nya. Akhirnya saya Pak Haji, ada yang sholat tahajudnya, baca Qur'annya. Saya malu karena udah ngomel-ngomel sama suami. Malu akhirnya. Terus yang dituntun sampean dulu apa sih bah? Saya mau sholat malam. Iya. Apa sih judulnya? Haji Dwi Susanto. Coba ketik katanya. Enggak sampean ada aja. Tapi saya malu. Saya sebenarnya udah tahu, pengen. Coba ngetik itu ngumpet dari suami karena udah malu. Iya. Mah, kok tumben mandi jam 12 katanya. Ya ngapain? Orang aku tadi najis semua, habis itu alasan saya karena malu. Ya udah saya ngerjain, baca Quran, salat tahajud ya yang arahan dari Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji. Walaupun dapatnya ngutang, gali lubang tutup lubang itu, teman-teman banyak percaya. Nah, Pak udah gini aja, ayo kita pas ditelepon. Pas kerjaan itu enak, majikan bagus gitu Pak Haji. Masya Allah benar. Uang itu bener-bener yang itu setiap harinya tuh dikasih 100 real. Walaupun nggak tiap hari, pokoknya Masya Allah. Ada aja. Ada aja buat rezeki. anak-anak di pondok itu nggak sampai ngutang. Iya. Buat angsuran nggak sampai ngutang. Angsuran PPKB ada, terus bisa sertifikat ada yang keluar sebagian gitu Pak Haji. Akhirnya kata suami saya, "Mas saya gimana ya, mau utang uang 20 juta buat 50 juta buat beli tiket, terus mau privat." Katanya. "Oke, aku tuh setuju bah," katanya. "Coba sampean ngomong mah, sampean kan yang ngaji," katanya. Saya tuh sebenarnya ya yakin nggak yakin kan, kitanya tuh udah nggak dipercaya orang, udah terpuruk Beli gitu Pocari kan. dulu. Udah terpuruk nggak dipercaya Disimpan orang. di situ berapa Akhirnya hari? Sama minuman pinjem uang mau privat gitu. Alhamdulillah Ya. pulang. Pas nyampe di sini mau privat, Pak Haji nggak bisa. Coba lihat di sana dulu masih Waktu ada bulan gak Sa'ban, yang 15 kosong? Sa'ban itu kan nggak bisa. Kurang nggak segitu? Ya udah pulang. Pulang pas ada ikut Grab dari sini. Ketipu lagi sama Kurang Grabnya, katanya bisa nemuin sama Pak Haji. Dipintain 5 juta, dikasih sama Grabnya minta oknum dari sini. Hah? Ada oknum di dalam ini. Iya, ibunya pesen Grab di sini. nge-Grab. Dikandalin. Tapi suami saya kayaknya yang ngetik itu. "Oh Pak, sampean ada di Pak Haji Dwi Susanto?" "Iya Mas." "Oh ya udah tak ambil di situ." Gitu. "Kok pulang Pak?" "Oh Pak Hajinya nggak bisa. Masih ntar katanya kalau Pak Haji udah bisa dihubungin sama Bu Haji atau Ustadz Sofyan gitu." Oh, pas nyampe di itu di Ciracas, "Pak, sebenarnya gini, Pak Haji itu masih saudara yang uak saya," katanya. "Saya bisa nemuin sampean hari Minggu, tapi terus Mas gimana caranya? Tapi harus ada uang 5 juta dulu," katanya. Ya udah dibayar. Terus ongkosnya Pak, saya maaf minta pulang pergi gitu. Dibayar lagi 500. Udah. Akhirnya mati HP-nya. Kapan tuh kejadiannya? Sa'ban. Sa'ban Pak Haji yang belum bisa, iya masih sakit. Sebelum puasa. berarti. Sebelum puasa. Oh, saya sakit. Iya. Udah Pak, nggak Suami apa-apa. kesini sendiri? Sama saya Oh, berdua? berdua. Aduh. Terus gini kan, suami insya Allah berangkat besok Berangkat ke Mekah. Oh iya. Saya juga mau berangkat besok tadinya ke Mekah. Pas kemarin tuh gini Pak Haji, mau ngirim anak di pondok. Mbak, uangnya ada mantar mah, udah masak, mau ngirim ke pondok. Ternyata udah mateng, uang nggak ada sama sekali. Terus gimana Mbak? Anak-anak udah nangis di pondok nggak punya uang, kata saya. Tarma, yang penting sekarang Mbak cari uang bensin dulu. Yang penting nyampe di pondok. Ayolah, jangan ngeluh, kata saya. Akhirnya Pak Haji dikirim sama temennya suami ke BRI 500. Mampir di Alfamaret, kan saya harus ngelunasin visa kemarin 50 juta. Uang itu ada di temen, tapi cuma dijanji terus. Bah, saya yakin, pokoknya kata Pak Haji saya yakin, suruh nyumpahin, suruh ini, kata Pak Haji. Terus tetap berangkat bah.
Iya, tapi hati saya kalau memang itu pokoknya saya mundur, mau privat dulu, nggak mau berangkat, gitu saya. Terus oke, Tuan tiketnya, ya udah nggak apa-apa, okein. Saya cuma ngomong gitu. Pas rekening saya itu saldonya tinggal 80.000. 80.000. Mampir di Alfamart, coba masukin ngambil 100, bisa nggak rekening saya? Tapi saya tahu saldo saya nggak ada. Kok keluar 100? Lah, kok keluar 100, Mencet lagi 300. Alhamdulillah saya nangis dari jalan sampai ke pondok itu. Anak saya bisa ngasih anak saya ntar di pondok. Pas nyampe di pondok, ada yang transfer Pak Haji. Ada yang transfer? Iya, 80 juta. 80 juta? Iya. Bayar utang yang 10 juta buat ngelunasin visa. Saya mau berangkat ke Bogor. Sendirian, Mak. Nekat saya sendirian, bismillah. Wow. Saya mundur, pokoknya saya mau ketemu Pak Haji gitu pokoknya. Iya. Kita nggak bakalan bisa bayar utang kalau nggak privat gitu ke saya. Iya. Pokoknya saya berangkat sendirian, Mak. Sendirian saya. Jadi ibu saldonya tinggal 80.000, ambil 100 nggak mungkin keluar dong. Nggak mungkin keluar Pak Haji. Ibu coba lagi. dengan cara yakin. Dengan cara yakin kata Masukin Pak Haji. ambil 100 gitu. Ambil 100 100.000. 100.000 keluar. Coba lagi 300.000. Keluar lagi. Bu, keyakinan apa yang ada di hati ibu? Itu Biar teman-teman nih yang pada denger YouTube ini pokoknya jangan Pak Haji aja. Apa? Yang kata Pak Haji yakin. Yakin, tingkat dewa gitu. Cuma saya sifat 18 ada Pak Haji. Iya, nggak apa-apa. Nanti kan cair 800 juta. Amin. Sekarang 80 juta. Ya. Nanti kalau sifat 18-nya nggak ada, hilang 800 juta. Ya, kalau konsisten jadi 8 miliar. Saya maunya 10 miliar tiap bulan. Kayak Haji Marco kan waktu datang ke RDAY kontrakannya berapa Indo? 6. Lah, Pak Haji Marco terus yang dibuat ituan. Apa? Contoh. Iya, dia kan Selalu, maksain iya. 7 bulan. Kontrakan jadi berapa? 21 pintu. Masya Allah. Waktu sebelum datang ke RDAY nggak punya ruko. Sekarang setelah maksain 7 bulan punya ruko berapa pintu? 15 pintu. Saya mau ibu punya rukonya 10. Amin. Minimal 100. Amin. Kontrakannya 100. Amin. Jadi ada harian dari catering, mingguan dari laundry, Amin. bulanan dari kos-kosan, Amin. tahunan dari kontrakan. Amin. Gitu Amin, di hari Pak Haji. tua. Udah capek Pak Haji. Iya, pastilah. Anak-anak udah butuh mama di rumah gitu. Capek gimana ya? Ya kalau punya ibu di Saudi kan kurang pengawasan. kurang Pak Haji, tapi alhamdulillahnya masih umur 5 tahun itu saya tegain Pak Haji, saking nggak kuatnya stres saya. Titipin di pesantren. Dimasukin ke pesantren TKA baru 4 bulan Pak Haji, dipaksain masuk ke pesantren, saya gelap mata berangkat Pak Haji Ke Saudi. ke Saudi. Terus di rumah suami kan nggak kerja, nggak Yeah. punya kegiatan, cuma mondar mandir. Yeah. Terus tambahnya nambahin ngutang. Pertanian kan yang namanya tani Pak Haji, kadang untung kadang enggak. Yang namanya perempuan ya gimana nggak mampu Pak Haji. Terus ibu, adik juga ada yang kurang sempurna kan, seharusnya saya. Jadi berat gitu. Terus anak saya yang kecil, yang paling mirisnya tuh yang kecil Pak Haji. Mama daripada nangis terus, udah mama berangkat aja lagi ke Saudi, nggak apa-apa nak, nggak apa-apa. Terus ini di mana? Ini mau mondok gitu. Jadi dengan sakit pedihnya Pak Haji tahun 2023 itu berangkat saya sendirian Pak Haji. Anak ditinggal masuk ke pesantren, semuanya pokoknya ngutang kayak apa Pak Haji. Nah sekarang maunya saya di usia ibu umur udah 47. jelita, jelang 50 tahun. Iya, benar. Maunya saya duit ngejar ibu. Amin. Amin. Udah nggak usah lagi ibu ngejar duit ngejar ibu. Itulah yang seperti apa? Seperti kupu-kupu datang ke kita. Amin. Nggak usah lagi kita ngejar kupu-kupu. Amin. Tapi ibu tanam tanaman yang berbunga. Yang berbunga. Nah, coba ibu yang tanaman berbunga itu tidak boleh punya sifat 18. Ya,